Salam sukacita kepada semua umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir untuk berbagi kasih, dan pada kesempatan ini kami secara khusus ingin memberi tanggapan kepada Pendeta Ezra Soru. Karena dalam YouTube yang beredar, di situ dikatakan bahwa dia adalah seorang apologet atau apologetika. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan video tersebut. Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Dalam pengertian kata apologet, itu adalah pembela iman atau membela iman. Dalam hal yang kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Pendeta Ezra Soru, saya pikir tidak tepat kalau predikat ini disandang oleh beliau. Sebab yang namanya pembela iman itu, tentu iman itu harus menuju kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, ada ayat firman Tuhan yang mengacu kepada munculnya kata apologet yang berasal dari bahasa Yunani atau disebut apologia. Apologet ini itu berasal dari penjelasan Kisah Para Rasul 18 ayat 27 dan 28. Tapi kalau Anda mau jelas, baca dari ayat 24 sampai 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Kita perhatikan di sini bahwa Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Kalau arti Akaya itu adalah kota Korintus. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Di sini kita perhatikan bahwa pekerjaan dari Apolos ini menjadi sangat berguna. Kenapa dikatakan berguna? Karena dia membantah dengan tegas kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana di situ dikatakan Apolos dengan tak jemu-jemu terus membantah kepada mereka. Jadi di pengertian yang sebenarnya apologet itu adalah pembela iman. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, iman itu tertuju kepada siapa? Iman itu jelas harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin iman itu tertuju kepada pribadi lain. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, kita akan dengar bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah? Jadi jelas di sini bahwa yang namanya membela iman artinya membela pengakuan-pengakuan orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang disebut dengan apologet atau apologetika. Sementara kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Pendeta Ezra Soru, hal ini sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa? Karena beliau seringkali menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyatakan mereka salah
dan ada juga yang dikatakan sesat. Saya memperhatikan di sini, saya juga ingin meluruskan kepada umat Tuhan bahwa hamba-hamba Tuhan yang dikatakan salah dan hamba-hamba Tuhan yang dikatakan sesat, mereka semua ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengajak orang untuk bangkit beriman kepada Tuhan Yesus. Di antaranya seperti pendeta Niko, pendeta Erastus, dan pendeta-pendeta yang lain. Di sini kita perhatikan dengan jelas apa yang dilakukan oleh pendeta Ezra Soru itu tidak mengarah untuk dikatakan sebagai apologet. Karena kalau dia sebagai apologet, tentu sasarannya bukan kepada pendeta. Sasarannya itu kepada orang-orang yang membenci kepada Tuhan Yesus. Sasarannya itu harus kepada orang-orang yang menentang nama Tuhan Yesus. Sasarannya adalah orang-orang yang meruntuhkan iman kepada Tuhan Yesus, yang menyerang eksistensi wibawa daripada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sasaran yang tepat yang bisa disebut sebagai apologet atau apologetika. Dalam beberapa keterangan, di antaranya pendeta Erastus dikatakan oleh pendeta Ezra Soru bahwa beliau ini salah, bahkan dia berani sekali menyimpulkan bahwa pendeta Erastus ini sesat. Saya sangat tidak setuju. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta Erastus, dia mengajak orang untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari kalimat yang dia ucapkan, dia ingin mengatakan jemaat harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, untuk keterangannya lebih jelas, kita lihat dulu cuplikan daripada video pendeta Ezra Soru. Saya lalu memberikan tanggapan sekilas tentang ajaran itu, dan saya lalu sampai pada kesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan atau dianut oleh pendeta Erastus Sabdono ini adalah ajaran yang sesat, Ada satu hal yang ditekankan oleh pendeta Ezra Soru di dalam kalimat yang menjadi sorotan beliau terhadap pendeta Erastus, karena pendeta Erastus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati 2 kali. Di sini saya melihat pendeta Ezra Soru gagal paham, karena itu sebuah ungkapan kata. Kita tidak bisa memukul rata dengan menyimpulkan kalau dikatakan mati 2 kali, berarti dia masuk peti 2 kali. Dia terbunuh 2 kali. Sama seperti misalnya diungkapkan setengah mati. Misalnya kita mengatakan orang itu hidup setengah mati. Tidak berarti bahwa sebagian badannya itu mati. Itu kan hanya ungkapan kata. Itu berarti pengertiannya kita sudah tahu bahwa orang ini hidup susah. Tetapi kita di sini terlalu naif, terlalu berlebihan, terlalu tidak tepat kalau hanya ungkapan kata seperti itu, terus kemudian kita menyatakan seseorang sesat. Saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh pendeta Erastus. Memang benar kalau dari ungkapan beliau dikatakan Tuhan Yesus mati 2 kali. Yang pertama dikatakan mati karena semua haknya dikosongkan. Itu kan pengertian mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus melakukan semua menurut Bapa di surga. Semua aktivitasnya memimpin kerajaan surga itu harus dihentikan. Dan ini pengertian yang dimaksud oleh pendeta Erastus. Pernyataan di video selanjutnya kita juga melihat dikatakan di situ banyak pendeta yang aneh-aneh.
Dan ini adalah penilaian yang salah. Kita akan lihat dulu dari cuplikan video beliau yang mengatakan beberapa pendeta aneh-aneh. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Pak Gilbert ini. Saya setuju. Hanya saja satu hal yang perlu Pak Gilbert sadari adalah bahwa dalam masa semacam ini, masa semacam ini terlalu banyak pendeta yang muncul dengan segala macam teori, segala macam pandangan yang aneh-aneh dalam kaitan dengan corona ini. Itu terjadi, itu sudah terjadi. Kita tidak sangkali itu. Ada pendeta yang muncul dan berkata bahwa virus itu punya mata dan dia hanya akan menyerang orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sedangkan terhadap orang-orang yang dekat Tuhan, virus buta. Ada lagi yang mengatakan bahwa bahasa roh, dengan bahasa roh maka meningkatkan imun tubuh. Dan karena imun tubuh maka kita tidak akan kena corona. Ada lagi yang mengatakan bahwa untuk mengatasi corona ini harus pakai minyak urapan. Muncul juga aneh-aneh orang-orang yang mulai mengaitkan ini dengan akhir zaman secara khusus antikristus. Jika kita mengacu dari firman Tuhan jelas di beberapa bagian menyatakan bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Tuhan bersikap terhadap hamba-hamba Tuhan yang lain. Bersikap terhadap keberadaan gereja-gereja yang mengakui dengan jelas, yang beriman, yang berpusat kepada Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mereka. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, di sini kita perhatikan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan yang tidak perlu, tanpa mempercakapkan sesuatu yang remeh-temeh. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka mereka itu adalah bagian dari kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Kita lihat di sini, yang seorang yakin dia boleh makan segala jenis makanan. Yang lain yakin bahwa mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Ini tidak ada masalah kok. Ini bukan sesuatu yang esensi di dalam Alkitab. Yang seorang yakin minum perjamuan kudus, apa yang salah di situ? Kan ini juga mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kuasa perjamuan kudus, itu ada kuasa. Justru sebetulnya pernyataan-pernyataan yang Anda ungkapkan itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai ini bukan yang namanya apologet, tapi ini justru menimbulkan hal-hal yang tidak berguna di dalam gereja. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Siapa yang percaya bahwa virus corona buta matanya kepada orang Kristen, itu kan iman dia. Ngapain kita hakimi? Ngapain kita katakan ini orang aneh? Itu kan hanya menurut pendapat Anda. Tapi itu imannya kepada Tuhan. Dia mengajak orang untuk begitu yakin kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini mungkin pendeta Esa Soro mungkin agak lupa dengan ayat ini. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Siapa yang tidak makan, jangan juga menghakimi orang yang makan. Artinya orang yang mengajak berbahasa roh, itu adalah urusan mereka, itu iman mereka. Jadi jelas di sini keseimbangan, karena tujuan daripada firman Tuhan itu adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus, iman kita dari sehari ke sehari harus dibangun dan semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Itulah yang namanya apologet. Kita lihat ayat selanjutnya.
Sebab Allah telah menerima orang itu. Iya, Allah telah menerima orang itu. Dia mau pakai air ke, dia mau pakai minyak ke, dia mau pakai perjamuan kudus ke, dia mau pakai bahasa roh ke. Kan itu semua firman, tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi, tolonglah, hati-hatilah, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa pendeta-pendeta ini aneh-aneh. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Nah, firman Tuhan katakan kepada kita, siapa kamu yang menghakimi hamba orang lain? Siapa kamu? Coba kita dengar ulang ayat ini. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Siapakah kamu yang sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Mereka semua hamba Tuhan. Mereka semua cinta Tuhan. Mereka semua mengajak orang percaya kepada Tuhan. Cuma di dalam iman mereka ekspresinya itu tidak esensi, bukan sesuatu yang esensi, yang prinsip. Jadi mau katakan kita harus makan ini, kita tidak boleh makan ini, itu tidak ada masalah. Yang penting orang mengajak untuk kita bangkit di dalam Tuhan, bangkit dan percaya kepada Tuhan, jangan takut terhadap corona. Itu semua orang-orang yang adalah saudara-saudara kita. Kita harus dukung mereka, kita harus saling bersatu, membantu, seperti yang diajak oleh pendeta Gilbert Tumoindo. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Entah dia berdiri, entah jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Yang penting dia punya iman. Yang penting imannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di bagian pertama di situ dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya. Yang penting imannya kepada Tuhan Yesus. Nanti pelan-pelan dia akan bangkit terus, karena Roh Kudus terus bekerja. Kecuali dia menyerang dan dia berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itulah yang namanya apologet harus muncul. Seranglah orang-orang seperti itu, karena itu pasti menyesatkan orang. Itu pasti meruntuhkan iman orang-orang Kristen. Itulah yang perlu kita tanggapi. Itulah yang perlu kita berdiri sebagai apologet. Oke, kita dengar lagi firman selanjutnya. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Iya, Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri. Tenang aja, nggak usah langsung serang-serang. Selama imannya kepada Tuhan Yesus, sudahlah. Dia mau ekspresikan kayak apa, yang penting imannya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Itulah apologet, menjaga iman. Kita lihat ayat selanjutnya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Nah, ini pun tidak ada masalah, ini firman loh. Ini firman, bukan perkataan pendeta. Ini bukan perkataan saya, ini firman yang sama-sama kita pegang, yang sama-sama kita akui. Yang satu yakin hari yang satu lebih baik, yang lain yakin hari yang lain lebih baik. Yang satu yakin beribadah harus hari Minggu, tidak masalah. Yang penting imannya kepada Tuhan Yesus. Yang satu yakin beribadah harus hari Sabtu, nggak masalah. Yang penting imanmu kepada Tuhan Yesus. Yang satu yakin mau ibadah hari Senin, no problem, tidak ada masalah. Yang penting imanmu kepada Tuhan Yesus. Bukan itu yang esensi, bukan masalah di hari. Jadi tidak usah kita menghakimi yang ibadah hari Minggu. Oh, kalau yang ibadah hari Sabtu itu pasti sesat. Kalau kita ibadah hari Jumat terus mengatakan, oh yang ibadah hari Minggu itu sesat. Enggak seperti itulah, brother. Cobalah kita lebih teliti baca firman Tuhan, lebih telitilah menganalisa, mintalah bantuan Roh Kudus supaya kita diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan akan pengertian-pengertian ilahi. Janganlah terlalu mengandalkan hanya pengetahuan dari pendidikan. Itu kita terbatas sekali. Ayolah teman-teman. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan.
Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ya, di sini kita lihat firman Tuhan jelas. Bagaimana seharusnya kita bersikap di antara sesama hamba Tuhan. Bagaimana seharusnya keberadaan kita sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah hamba Tuhan yang lain. Nggak usahlah serang-serang terus. Lihatlah, kecuali iman mereka, kecuali mereka mengajak orang untuk meninggalkan Tuhan Yesus, kecuali ada pendeta yang berdiri, sudahlah kita tinggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan virus corona. Nah itu kita boleh serang rame-rame, itu namanya apologet. Kita membela iman itu kepada Tuhan Yesus. Nah coba kita lihat lagi satu ayat, ini penting sekali. Bagaimana Tuhan Yesus menyikapi terhadap murid-murid yang arogan, yang mereka hanya bertitik tolak kepada budaya orang Yahudi. Kita coba lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 49 dan 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu." Nah, coba kita perhatikan, karena mereka terlalu terbiasa dengan adat istiadat Yahudi, pada waktu tertentu mereka melihat ada orang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Nah, apa yang terjadi? Yohanes 12 rasul, salah satu dari 12 rasul, dia mencegah. Tidak boleh kamu lakukan itu. Kamu kan bukan pengikut kami. Kamu kan bukan satu organisasi dengan kami. Kamu kan tidak satu aliran dengan kami. Kamu tidak boleh lakukan itu. Apa tanggapan Tuhan? Ini menarik untuk kita perhatikan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-50. Tuhan Yesus berkata kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Jangan kamu cegah, jangan kamu cegah. sebab barang siapa tidak melawan kamu, Barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ia ada di pihak kamu. Lihat nih, baik-baik. Ya, teman-teman hamba Tuhan, juga saya ingin berbagi kepada kita semua. Tuhan berkata, jangan kamu cegah. Tuhan tidak pertanyakan, bagaimana caranya dia mengusir setan demi namaku? Dia pakai sembul-sembul, pakai begitu. Tuhan kita tidak tanya. Tuhan tidak tanya dia oles minyak kan? Tuhan kita tidak tanya. Tuhan tidak tanya pakai tanah kan, gosok-gosok pakai ludah, terus kemudian orang lain sembuh. Tuhan tidak tanya. Itu hanya cara ekspresi. Tidak penting itu. Yang penting nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus itu yang penting. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa di dunia ini ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Dia harus dimuliakan, dia harus ditinggikan. Di bumi dan di bawah bumi, semua lidah harus mengaku, semua lutut harus bertelur. Itulah esensi daripada firman. Itu yang harus kita jaga. Itulah yang disebut dengan apologet. Bukan serang menyerang. Serang menyerang itu lebih mengarah kepada apa yang dikatakan firman, itu adalah tabiat daging. Tabiat daging itu perselisihan, pertengkaran, kebencian, iri hati, fitnah. Itu tabiat daging. Singkirkanlah hal seperti itu. Undanglah Roh Kudus supaya kita bisa lebih maju. Apalagi waktu ini semakin singkat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nggak usahlah kita sindir-sindir. Ini corona dihubung-hubungkan dengan antikris lah, kedatangan Tuhan lah. Semua itu ada hubungan. Itu yang mengatakan tidak berhubungan itu kan hanya penilaian Anda. Ya mungkin Anda tidak terlalu mengarah ke situ, jadi penilaian itu menjadi terbatas. Jadi kita bisa memperhatikan di sini apakah istilah seorang apologet itu tepat kalau disandang oleh pendeta Ezra Soro. Kalau menurut saya tidak tepat. Karena apa yang dilakukan ini sebetulnya bukan membela iman. Nah, terus kemudian mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu pendeta Ezra Soro ini tepatnya disebut sebagai apa? Ya silakanlah Anda menilai sendiri.
Silakanlah masing-masing, karena saya sudah uraikan di atas bahwa seorang apologet itu menjaga iman, membela iman. Sementara yang ditimbulkan oleh pendeta Ezra Soru ini bukan membela iman, ini menyerang iman-iman yang coba dibangkitkan oleh pendeta-pendeta lain. Mungkin kalau saya pribadi bisa memberikan kesimpulan, saya ingin menyatakan seperti ini. Pendeta Ezra Soru ini adalah orang yang senang berdebat. Pendeta Ezra Soru ini, atau juga mungkin, ini menurut dugaan, saya tidak menuduh, mungkin juga beliau ini cari panggung. Tapi itu semua kebenarannya hanya Tuhan yang tahu. Atau juga mungkin beliau ini ada motivasi-motivasi tertentu yang hanya Tuhan dan dia juga yang tahu. Jadi mungkin itu yang saya bisa berikan penjelasan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang selama ini juga mungkin agak gergetan melihat video-video yang dimuat di YouTube. Dan pada kesempatan ini saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak kita, ayolah kita bersatu. Nggak usahlah saling serang menyerang. Kita saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling mendukung. Di bagian terakhir saya ingin tambahkan seperti ini. Bahwa dampak, ini yang paling penting. Dampak yang ditimbulkan dari keterangan atau pernyataan atau penghakiman yang diberikan oleh pendeta Ezra Soru, ini dampaknya sangat besar. Yang pertama, gereja Tuhan sebagian, tidak semua, sebagian menjadi bingung. Karena mereka akan bertanya-tanya, ini yang benar yang mana? Yang seorang mengatakan Tuhan Yesus mati 2 kali, sementara yang satu bilang itu sesat. Yang seorang mengajak untuk supaya tetap kuat, tetap sehat, pakai minyak urapan, minum perjamuan kudus. Sementara yang lain bilang, ini aneh-aneh. Ini kan jadi bingung. Umat Tuhan apalagi ini dipublikasi. Umat Tuhan jadi bingung, umat Tuhan yang jadi korban. Tolong perhatikanlah, tindakan-tindakan kita ini merugikan siapa? Di bagian tadi Roma 14 ayat 1 sampai 12 yang kita tidak baca semua, di situ jelas. Jangan kita membuat orang lain yang Tuhan Yesus sudah mati, akhirnya mereka itu menjadi terhilang hanya karena kita memperdebatkan hal-hal yang tidak esensi, yang remeh-temeh. Dampaknya sangat besar. Saya ingin tambahkan seperti ini. Kalau kita lihat seperti pendeta Erastus Sabdono, ini jemaat yang mengikuti dia kan sangat banyak. Terus kemudian muncullah penilaian dan penghakiman seperti ini, dikatakan bahwa beliau sesat, ini kan mereka tergoncang. Sebagian yang lemah imannya, itu pasti tergoncang. Jangan-jangan ini pendeta memang benar-benar menyesatkan kita. Dan akibat yang lebih fatal lagi, kalau mereka sampai ke titik yang membahayakan, artinya mereka bisa beranggapan di momen-momen tertentu, pada saat imannya lagi lemah, mereka bisa menyimpulkan daripada pendeta bertengkar, daripada pendeta ribut, daripada pendeta saling menuduh, saling menyalahkan, mendingan kita pindah agama. Mendingan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Pernah enggak kita berpikir sampai sejauh itu? Pernah enggak kita merenungkan darah Tuhan yang begitu mahal tertumpah di atas kayu salib, cuma hanya karena kita dengan begitu sembrono di dalam memberikan penilaian, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, mereka lari dari Tuhan, mereka berkata daripada pendeta ribut-ribut, mendingan kita pindah agama. Kita juga tidak tahu mana yang benar. Kita juga tidak jelas siapa yang sesat di sini. Ini kan penghakiman-penghakiman pribadi. Apalagi saya sudah katakan tadi,
apa yang digambarkan di dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ayolah, sudahlah, mari kita perhatikan, jangan sampai darah Tuhan yang tertumpah dari kepala sampai ke kaki itu menjadi sia-sia, sehingga orang nanti akhirnya lari dan meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena ada fenomena yang aneh-aneh, ada fenomena yang saling menghakimi, saling menyerang. Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan, kepada semua umat Tuhan yang menonton YouTube ini, saya tidak membenci Pendeta Ezra Sorum. Dari dasar hati saya yang paling dalam, saya mengasihi beliau. Saya hanya ingin supaya kita bersikap lebih hati-hati. Karena saya juga melihat ada beberapa video-video yang lain dan saya juga mendukung. Karena di dalam video-video tersebut, Pendeta Ezra Sorum benar-benar tampil sebagai apologet. Dia menyerang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menghina kekristenan. Di sini saya mendukung. Saya sangat bangga punya rekan seperti ini, kalau di dalam konteks yang tepat. Jadi marilah kita semua untuk bersama-sama untuk koreksi diri, bersama-sama untuk introspeksi diri, untuk lebih tujuannya hanya satu. Bangunlah gereja Tuhan dengan pondasi dan iman yang kuat, sehingga dunia ini mau terbelah, dunia ini mau tergoncang, kita tetap percaya hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.